memasuki materi agar lebih baik, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa. Doa selesai. Jadi kita langsung ke materinya. Hari ini kita akan membahas masa lalu, kembali ke masa lalu. Apakah di sini benci masa lalu atau malah senang? Mengenang masa lalu? Kenapa membenci? Lupakan saja. Padahal kalau di masa lalu, karena ada di masa lalu, kita juga bisa di sini. Baik, langsung aja ke materi ya. Menyusuri nilai dalam lintas zaman atau teks hikayat. Baik, di sini yang akan dibahas ada tujuan, pengertian, perbandingan, dan nilai-nilai. Dan di sini ada tujuannya. Siswa dapat memahami hikayat dan mengambil nilai dalam hikayat, lalu mengaitkannya dengan kehidupan sekarang. Jadi dalam hikayat tersebut apakah masih diterapkan apakah kalian menerapkannya di kehidupan sekarang? Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, pengertian, berdasarkan dari etologi, sebenarnya hikayat itu berasal dari bahasa mana? Belum tepat. Berdasarkan diambil dari bahasa Arab yang berarti kata. Nah, maka itu berarti menceritakan atau bercerita. Sementara berdasarkan KBBI, hikayat itu karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan cerita zaman dahulu atau bangsawan yang hanya digunakan sebagai pelipur lara atau untuk membagikan bahasa nasional. Kemudian untuk pengertian hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau bangsawan, di mana pada zaman tersebut ada pejabat, orang-orang ternama, orang suci atau orang terhormat di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan mukjizat tokohnya. Nah, seperti contohnya hikayat si miskin, hikayat Pandawa. Kemudian di cerita hikayat itu ada perbandingan, ada kesamaannya. Kenapa? Karena di sini ada kesamaannya, tapi juga ada perbandingannya. Kenapa disebut sama hikayat dengan cerpen? Ya, mengandung cerita naratif berbentuk fiksi. Nah, kita bisa lihat dari perbandingannya itu dari segi latar sosial dan budayanya. Kalau hikayat itu latar sosial dan budaya itu lebih mengandung unsur nuansanya itu istana, bangsawan. Jadi kehidupannya itu berkaitan dengan istana, bangsawan, raja, ratu, putri. Sedangkan cerpen itu lebih beragam sesuai dengan kehidupannya sekarang, modern, lebih realistis, seperti statusnya mungkin tidak terlalu seperti biasa, statusnya biasa seperti ya kita maksudnya ini kalau budaya tadi, cerpen itu lebih ke tempatnya seperti desa, kota, seperti itu sekolah. Nah, kembali ke tokoh karakter tadi yang tadi cerpen, karena ini hikayat, tokohnya itu yang seperti yang disebutkan tadi. Hikayat itu biasanya keluarganya itu seperti keluarga kerajaan bangsawan, sering memiliki kesaktian yang seperti raja tadi, putri. Cerpen tokohnya seperti yang lebih realistis, seperti tokoh berstatus anak sekolah, remaja, pekerjaannya seperti anak rumah ibu rumah tangga. Nah, untuk konfliknya sendiri, hikayat itu lebih ke konfliknya itu ke kerajaan, konflik tentang keluarga kerajaan, dan penyelesaiannya itu pun lebih ke menyelesaikan dengan peperangan, seperti juga dengan kekuatan, mengadu dengan kekuatan. Dan kalau cerpen itu konfliknya lebih realistis, cerpennya lebih
konfliknya itu lebih sederhana, seperti misalnya tentang konflik persahabatan, keluarga, percintaan. Nah, penyelesaiannya pun tidak seperti hikayat yang harus menggunakan kekuatan atau pertengkaran itu. Lebih ke penyelesaiannya itu lebih ke komunikasi, diselesaikan dengan komunikasi dengan temannya itu. Tetapi cerpen itu tidak belum tentu itu berakhir dengan happy ending, biasanya juga sad ending. Nah, untuk panjang cerita hikayatnya itu lebih kompleks ya, lebih panjang. Sedangkan cerpen itu lebih pendek dan sederhana. Untuk alurnya pun menggunakan alur maju, terbingkai. Terbingkai maksudnya di sini berarti tokoh dalam cerita tersebut itu menceritakan tokoh lain, mungkin seperti tokohnya itu mengagumi tokoh lain. Nah, tokohnya tersebut menceritakan bagaimana tokoh tersebut, namanya siapa, mungkin kenapa kagum dengan tokohnya tersebut, terus apa kelebihannya, seperti itu untuk cerita alur maju terbingkai. Lalu cerpen lebih bervariatif. Bervariatif maksudnya gimana alurnya? Alur maju, alur mundur, dan campuran. Nah, kemudian untuk sudut pandang juga, hikayat itu umumnya menggunakan orang ketiga atau orang lain yang menceritakan. Jadi yang menguasai itu penulisnya. Sedangkan cerpen itu beragam. Beragam berarti menggunakan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, untuk hikayat pasti ada yang tidak hanya cerita mengandung unsur hiburan, tetapi juga mengandung unsur nilai-nilai. Nah, nilai-nilai dalam hikayat sendiri itu ada apa aja sih? Moral, sosial, religius, dan budaya. Nah, moral ini lebih ke kejujuran dan kebaikan, jadi lebih ke akhlaknya ya berkaitannya. Kalau sosial lebih ke saling membantu dengan sesama, jadi tidak individu. Kalau kita membutuhkan bantuan, jadi kita harus mencari orang lain untuk membantu kita. Kemudian ada religius, berarti mengandung unsur yang berkaitan dengan tokohnya itu menyerahkan berdoa kepada Tuhannya. Ketika manusia kita juga berdoa kepada Tuhannya. Sedangkan budaya itu lebih berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Jadi untuk nilai-nilai dalam hikayat itu tidak hanya sekedar berisi tentang cerita hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai, disematkan nilai-nilai seperti moral dan pendidikan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tentang kesetiaan, ketulusan, kesabaran, keberanian. Kemudian nilai hikayat ini juga dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan budaya atau adat istiadat kepada anaknya atau pembacanya. Kemudian juga dalam nilai-nilai hikayat ini juga digunakan sebagai sarana untuk menyebar ilmu atau yang nasihat-nasihat tentang agama, nasihat-nasihat religius kepada pembacanya dengan bahasa yang sudah dipahami. Nah, dari sini untuk nilai-nilai apakah sudah dipahami, sudah bisa dipahami mungkin? Baik, mungkin untuk kesimpulannya ada. Jadi untuk materi hari ini kita dapat mengambil kesimpulannya, hikayat adalah cerita lama tentang kehidupan kerajaan yang penuh kesaktian dan keajaiban, berbeda dengan cerpen yang lebih modern dan realistis. Hikayat memiliki tokoh sakti, konflik besar, alur maju, dan sudut pandang orang ketiga. Hikayat juga mengandung nilai penting yaitu pendidikan, religius, moral, dan sosial yang masih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan? Baik, hari ini saya tidak memberikan pertanyaan atau tugas kepada teman-teman. Jadi jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup materinya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hikayat. Baik, semoga dengan
adanya materi hari ini kalian bisa jadi mengetahui tentang nilai-nilai hikayat dan seperti apa pengertiannya. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.